Saya akan menjelaskan mengenai materi usaha dan energi. Nah, usaha dalam fisika didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menggerakkan benda tersebut. Otomatis dirumuskan sebagai W sama dengan F kali S dengan keterangan W sama dengan usaha dengan satuan Joule, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan S sama dengan jarak dengan satuan meter. Jadi, karena usaha adalah gaya dikali jarak, jadi jika seseorang mendorong tembok sekuat tenaga apapun, tapi tembok itu tidak berpindah atau tidak bergerak, maka usaha yang dilakukan atau usaha yang dihasilkan sama dengan 0. Selanjutnya, jika seseorang menarik kotak dengan gaya menggunakan tali sehingga tali membentuk sudut theta dan kotak bergerak sejauh S meter, maka usaha yang dilakukan itu sama dengan gaya pada arah benda ini bergerak sehingga gaya di sini adalah F sama dengan cos theta. Adapun contoh soalnya yaitu jika sebuah benda ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga benda berpindah sejauh 3 meter, berapakah usaha yang dilakukan? Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa F sama dengan 50 Newton dan S sama dengan 3 meter. Lalu yang ditanya itu adalah usahanya. Nah, jadi penyelesaiannya itu kita pakai rumus yang tadi, yaitu usaha sama dengan gaya dikali jarak. Nah, jadi kan usahanya belum diketahui. Jadi yang kita masukkan itu adalah gayanya, yang mana jumlahnya 50 Newton dikali dengan jaraknya yang berjumlah 3 meter. Nah, jadi F dikali S-nya itu 50 dikali 3 menghasilkan hasil 150 Joule. Selanjutnya yang akan dibahas saat ini adalah energi. Energi sendiri definisinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah, energi ini terbagi 4. Yang pertama energi listrik, yang kedua energi kimia, yang ketiga energi potensial, dan yang keempat energi kinetik. Nah, di sini yang kita bahas mengenai energi potensial dan energi kinetik. Itu energi potensial. Energi potensial sendiri adalah energi yang dimiliki benda karena berada di kedudukan tertentu. Nah, secara sistematis, energi potensial dapat dirumuskan sebagai EP sama dengan M dikali Y dikali H dengan keterangan EP sama dengan energi potensial dengan satuan Joule, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, G sama dengan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan tinggi dengan satuan meter. Soal dari energi potensial yaitu jika benda 10 kg mula-mula berada pada ketinggian 3 meter dan jatuh pada ketinggian 1,5 meter, berapakah perubahan energi potensialnya jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Nah, kita dapat melihat pada gambar di sampingnya, yang mana penyelesaiannya mencari jawabannya. Yang pertama kita mencari energi potensial pertama dengan rumus M dikali G dikali H, yang mana M-nya sama dengan 10, G-nya sama dengan 10, dan H-nya itu sama dengan 3. Nah, jika ditotalkan menjadi 300 Joule. Lalu kita mencari energi potensial yang kedua dengan rumus yang sama, yaitu M dikali G dikali H, dengan M sama dengan 10, G tetap dengan 10, dan H yang diubah menjadi 1,5. Jadi jika ditotal menjadi 150 Joule. Jadi energi potensial totalnya adalah 300 dikurang 150, yang mana delta energi potensial sama dengan energi potensial pertama dikurang energi potensial kedua, hasilnya menjadi 150. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda ketika melaju dengan kecepatan tertentu. Nah, contohnya itu saat orang berlari dan saat mobil yang berjalan. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Jadi, besarnya energi kinetik itu bergantung massa kecepatan bendanya. Nah, secara sistematis dapat dirumuskan dengan energi kinetik sama dengan setengah M dikali V kuadrat dengan keterangan EK sama dengan energi kinetik dengan satuan Joule, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan V kuadrat sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Itu contoh soal dari energi kinetik. Dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa sebuah benda dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berapakah energi kinetik yang dimiliki benda tersebut? Penyelesaian dari contoh soal tadi
yaitu kita mencari diketahuinya dulu. Nah, diketahuinya itu tadi kan masanya sama dengan 25 kg dan kecepatannya sama dengan 5 meter per sekon. Nah, yang ditanya itu adalah energi kinetiknya. Jadi, untuk mencarinya, kita pakai rumus energi kinetik sama dengan setengah massa dikali kecepatan kuadrat. Energi kinetik sama dengan setengah dikali 25 kg dikali 5 meter per sekon kuadrat, atau 5 kuadrat meter per sekon, yang mana hasilnya itu adalah energi kinetik dengan jumlah hasil yaitu 312,5. Itu hukum kekakalan. Energi mekanik yang selalu dimiliki benda adalah total dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi besar energi kinetik ini selalu tetap atau konstan. Jadi besar energi mekanik ini selalu tetap atau konstan. Tapi energi potensial dan energi kinetik dapat berubah tergantung posisi dan ketinggian. Nah, dapat kita rumuskan EM1 sama dengan EM2. Lalu EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Selanjutnya M dikali G dikali H1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Selanjutnya contoh soal hukum kekakalan energi, yaitu sebuah benda jatuh dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Berapakah kecepatan benda saat berada pada ketinggian 2 meter jika kecepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Nah, kita dapat melihat ilustrasinya pada gambar di samping. Ya, penjelasan soal tadi yaitu diketahuinya tadi adalah H1 sama dengan 5 meter dan V1 nya sama dengan 0 karena jatuh bebas. Lalu H2 nya sama dengan 2 meter dan yang ditanya itu tadi V2 nya. Dikarenakan massa benda di sini tetap sehingga M di sini bisa dihilangkan. Jadi M dikali G dikali H1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat menjadi, nah jika M-nya dihilangkan menjadi G dikali H1 ditambah setengah V1 kuadrat sama dengan G dikali H2 ditambah setengah V2 kuadrat. Selanjutnya kita masukkan, setelah rumus tadi kita masukkan perhitungannya, yaitu 10 dikali 5 ditambah setengah dikali 0 kuadrat sama dengan 10 dikali 2 tambah setengah V2 kuadrat. Karena V2 kuadrat itu masih ditanya atau belum diketahui. Nah, jadi hasilnya 50 sama dengan 20 ditambah setengah V2 kuadrat. Nah, setengah V2 kuadrat ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi setengah V2 kuadrat sama dengan 30. 30 ini didapat dari pengurangan 50 dikurang 20. Lalu untuk mencari V2 kuadratnya, setengahnya dipindahkan ke ruas kanan, yaitu setengah dikali 30 menjadi 60. Dan untuk perhitungannya selanjutnya, tadi kan sudah dapat hasilnya V2 kuadrat itu sama dengan 60. Nah, untuk mencari V2-nya kita akarkan 60 tadi menjadi 2 akar 15. Nah, 2 akar 15 itu hasilnya 7,75 meter per sekon. Jadi V2 yang ditanyakan pada contoh soal tersebut hasilnya adalah 7,75 meter per sekon. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada yang kurang dalam pemahaman materi atau keterbatasan saya menjelaskan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.